Saya harap baik-baik saja, lagi bahagia gitu ya Pak. Hari Jumat, Jumat-Jumat pagi-pagi ini kita menggali ilmu lebih dalam lagi nih tentang corporate strategy. Di mana minggu ini untuk series 012 kita membahas tentang creating synergy. Mungkin sudah antusias ya mungkin Bapak Ibu untuk mau menggali ilmu lebih dalam lagi nih tentang corporate strategy. Namun sebelum itu mungkin saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cindy Paulina. Di sini saya sebagai moderator yang akan mendu web series kali ini ya, hingga awal hingga akhir. Dan mungkin untuk pembicara di series 012 ini, pasti tetap ada Bapak Muhammad Badawi. Terus pembicara kita kedua ada Bapak Hafizuddin Ali, dan ada Bapak Rizky Andri. Mungkin saya sapa terlebih dahulu ya. Boleh, oke. Saya sapa dulu, bagaimana kabarnya Pak Badui, Muhammad Badui? Pagi Cindy. Iya, pagi Sehat Cindy. Bapak. Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Suara saya terdengar cukup jelas ya Cindy. Cukup jelas Bapak, cukup jelas. Oke, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin saya sapa terlebih dahulu pembicara kita kedua, Bapak Hafizuddin Ali. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Ya, selamat ada pagi Ibu Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak. kenal. Baik, baik, Ya, baik. baik. Makasih Pak. Mungkin saya lanjut ya Pak untuk apa pembicara ketiga kita ada Mas Rizky Andri. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Cindy. Ya, selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Iya, yang cerah hari-hari Jumat yang cerah ini ya Mas. Oke, tidak tunggu lama, mungkin udah antusias ya ingin mendengarkan materi yang sangat menarik hari ini tentang creating sinergi. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan pun teman-teman udah eh, apa ya bertanya-tanya gitu, apa ini sinergi, kenapa harus menciptakan sinergi, mungkin gitu ya. Karena sinergi ini mungkin sangat penting ya, Pak, apalagi ketika ada perusahaan ingin melakukan diversifikasi atau aksi korporasi. Mungkin tidak tunggu lama, mungkin saya bisa langsung serahkan ke pembicara pertama, Bapak Hafizuddin, untuk membahas nih tentang sinergi. Semoga teman-teman dan rekan-rekan dapat apa ya mendengarkan dengan baik dan dapat ilmu yang bermanfaat dari series ini. Mungkin saya serahkan ke Bapak Hafiz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Mungkin saya akan coba sharing sedikit ya, masalah materi sinergi. Mungkin bisa masuk ke slide ya. Mungkin saya juga sebelum mulai saya juga akan pernah coba perkenalkan saya sedikit. Saya Hafizuddin Ali. Saat ini saya bekerja di Injourney Aviation Service, subholding, new subholdingnya Injourney, BUMN, apa holding baru untuk pariwisata pendukung. Kebetulan kita membentuk satu subholding baru di BUMN di mana bergerak di dalam jasa aviation service. Nah, mungkin jangan dipanggil Pak, mungkin saya mungkin masih muda, saya baru mungkin masih di bawah 30, mungkin kita santai aja di sini. Mungkin saya akan sharing sedikit ya mungkin terkait sinergi. Kenapa kita harus melakukan sinergi ya. Jadi saya mulai dengan analogi dengan gambar yang saya ada di layar kita di depan kita ini. Nah, sinergi kenapa saya menggambarkan sinergi itu kayak Avenger? Ada yang mau jawab nggak di sini dari audiens? Kenapa sinergi ini saya gambarin tuh kayak Avenger? Oke, kalau mungkin nggak ada, mungkin saya akan coba saling melengkapi. Oh, ada jawaban saling melengkapi. Iya, betul. Ya, gini. Avenger ini adalah sebuah analogi yang mungkin paling gampang dan mudah dicerna ya. Jadi, Avenger ini adalah sebuah superhero. Masing-masing superhero punya kekuatan masing-masing, punya kemampuan masing-masing, dan punya kemampuan masing-masing dan mungkin juga punya kelemahannya masing-masing tentunya ya. Tapi ketika mereka menghadapi musuh yang lebih kuat gitu ya dari mereka harus bersatu. Ya contohnya melawan Thanos, melawan lain-lain. Ketika mereka sendiri-sendiri, mereka nggak akan pernah menang karena Thanos lebih kuat. Begitu juga mungkin di dalam bisnis, di dalam individu. Ketika bisnis, misalkan contohnya,
perusahaan asing mau masuk ke Indonesia, mau ngalahin jadi the biggest company mungkin di oil and gas mungkin yang saat ini mungkin di notabene dimonopoli oleh Pertamina. Itu cukup sulit kalau mereka tidak berafiliasi atau bersinergi dengan partner yang ada di sini atau yang memiliki kemampuan atau apa ya capability di Indonesia. Karena yang tahu marketnya, sizing marketnya, bagaimana kondisi politikalnya, geopolitiknya seperti itu adalah partner lokal. Nah, sehingga ya itu di dalam bisnis sinergi itu dibutuhkan. Di era modern ini sinergi itu banyak dilakukan di brand-brand besar atau di produk-produk besar ini dilakukan. Jadi nggak perlu nih kadang-kadang kita nih masih kalau misalkan terutama dulu ya di BUMN ini masih berpikir silo artinya kita bisa kita gunakan sendiri tapi kita lupa bahwa kalau kita kita tidak berinvestasi tanpa memikirkan capability dari kita sendiri itu akan resikonya itu cukup besar ya baik resiko kerugian nanti juga resiko cost kalau di BUMN ini ada resiko governance juga itu akan terjadi maka sekarang di era sekarang BUMN juga udah mulai bergerak nggak perlu bisnis kita sendiri. Nah, makanya kita bangun juga, kita ambil model sinergi. Nah, makanya ada sinergi BUMN sebutannya seperti itu ya. Atau kalau misalkan di dunia ini juga banyak, mungkin ada contohnya mungkin Huawei dengan Leica, Sony dengan Zeiss, dan lain-lain contohnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh sinergi. Nah, menurut McKinsey, jadi ada 3 driver yang mendorong perusahaan itu melakukan sinergi. Yang pertama, membuat sebuah value creation. Jadi contohnya, jadi ketika dengan sinergi tersebut kita dapat atau bisa memaksimalkan value creation atau membuat sebuah value baru. Contohnya tadi mungkin saya kasih contoh tadi Huawei. Huawei itu mungkin di Indonesia sebelum dikerja sama Malaysia mungkin kesannya apa sih dulu Huawei handphone Cina dulu Asia ya dulu Huawei. Mungkin handphone Cina ya gitu. Handphone Cina ya kualitasnya mungkin karena dulu Asia itu adalah kelas low end nggak ada yang mau mungkin di level-level mid end yang pendapatan mid end nggak akan mau tuh pakai Huawei zaman dulu gitu ya walaupun dijual mungkin dengan harga murah dibanding mungkin kerja sama smartphone atau itu nggak ada yang mau tapi itu terjadi perubahan mindset ketika dia bekerja sama dengan Leica dia mau masuk segmen high end kalau dia mau pasarin pakai wah mau ke 100 megapiksel pakai brandnya sendiri itu nggak akan mungkin akhirnya dia apa ngambil satu license dari Leica. Yang orang-orang tahu Leica itu adalah kamera yang super mahal, mewah, tonnya bagus, punya quality yang bagus. Nah, sehingga apa? Dia buat baru Leica Huawei versus kerjasama sama Leica. Jadi Huawei punya image baru atau value creation baru di mana handphone Huawei ini punya kamera yang bagus. Bahkan di 5 tahun terakhir sebelum sekarang pindah ya kerjasama di Xiaomi itu bahkan di Eropa dia peringkat kedua ya setelah Samsung dia berhasil mengalahkan itu mungkin dulu nggak ada yang tahu siapa itu Huawei mungkin untuk handphone ya untuk handphone segmen handphone nggak ada yang tahu tapi itu semua berubah itu adalah bentuk dari creating value creation artinya kita punya value yang baru. Nah contohnya lagi adalah yang kedua adalah grow business size ya tadi dengan adanya orang percaya gitu ya bahwa kualitas kita bagus dengan kerjasama padahal mungkin sama aja jeroannya mungkin sama pakai pakai lensanya mungkin lensanya Huawei gitu ya nggak pakai lensanya Leica gitu tapi ditempel Leica oke dengan di co-engineering mungkin tonnya dimirip-miripin sama Leica. Nah terus mungkin image-nya bagaimana mereka belajar image processing dan lain-lain. Nah sehingga orang percaya oh kameranya bagus nih pertama-tama itu dulu yang ada di mindset waktu dulu pertama kali keluar Huawei kan banyak komplain nggak sebagus yang digembar-gemborkan tapi terakhir kalau misalnya kita bisa cek di DxOMark kamera Huawei ini selalu yang teratas sekarang bahkan lebih bagus daripada iPhone dan Samsung selalu itu bahkan lebih bagus dari Google Pixel itu menurut DxOMark ya itu sebuah organisasi yang memang khusus untuk ini lensa kamera memang itu bisa dicek dari DxOMark itu selalu paling atas mereka. Nah sehingga pangsa pasarnya tadi mereka bisa merebut pangsa pasar gitu mereka tahu needs-nya orang ini di flagship itu ternyata butuh apa butuh kamera karena buat apa ya buat mungkin ya mengabadikan momen ya karena sekarang era digital kamera itu dibutuhkan nah itu mereka tahu di situ gitu Leica wah langsung ya gitu orang berbondong jadi bisnis size-nya jadi growth sehingga juga tadi nggak cuma di bisnis handphone
Huawei ketika brandnya udah bagus, mereka bisa jualan laptop, mulai masuk Indonesia laptop karena brandnya udah orang udah nggak alergi sama brand mereka, nggak brand Cina, nggak brand apa, mereka bisa membranding itu. Nah, yang terakhir adalah minimize risk potensi. Jadi ya ketika kita bersinergi gitu ya, kita bisa meminimalisasi potensi risk. Risiko apa? Risiko kerugian. Jadi kalau misalkan amit-amit gitu ya, rugi gitu ya dengan kita bersinergi, ya ruginya dibagi dua. Atau misalkan minimize risk potensi membengkaknya cost gitu ya. Membengkaknya cost, jadi double cost atau apa, itu bisa dibagi dua. Karena apa? Dengan ada sinergi kita bisa menghemat resources atau sumber daya, terutama sumber daya manusia atau apa. Jadi nggak perlu yang tadinya mungkin butuh 100 orang karena plottingnya sendiri-sendiri, karena kebutuhannya mereka mungkin di satu bisnis mungkin butuh sekitar 50 orang. Tapi begitu nanti digabungin jadi satu ekosistem mereka cuma butuh 70 orang untuk manage. Contohnya apa? Misalkan tadinya kontak center misalkan di hotel gitu ya. Misalkan hotel A dengan B gitu ya, kontak center hotel atau misalkan di provider punya punya satu kontak center masing-masing gitu ya. Kayak dulu Axis sama XL punya kontak center masing-masing. Tapi begitu mereka jadi satu ekosistem, kontak centernya nggak mungkin pisah-pisah dong. Untuk ya jadi satu kontak center yang tadinya mungkin kebutuhannya jadi dari 100 kontak center orang di kontak center jadi mungkin cuma 70. Karena nanti mungkin 35 bisa handling, 35 mungkin 30 bisa handling Axis, mungkin bisa handling satu, bisa 30 handling XL. Nah, yang 10 ini bisa handling kedua-duanya. Akhirnya ada resources yang bisa di-sharing. Karena optimalisasi tadi. Nah, itu adalah contoh minimize risk potensi. Mungkin next, saya akan menjelaskan lagi. Jadi ada tiga triangle dari synergy type. Jadi sinergi ini bisa dilakukan pada umumnya adalah triangle nih. Jadi sinergi ini bisa dilakukan apa? Pertama ada operational synergy. Contohnya apa? Di internal kita, gitu ya. Misalkan di internal perusahaan kita, kita bisa mensinergikan layanan operasional menjadi suatu layanan end to end. Jadi kalau dulu mungkin saya bercerita di perusahaan saya sekarang ya. Saya waktu dulu sebelum itu saya bekerja di Angkasa Pura Logistik, di bawahnya AP1 gitu ya. Dulu AP1 akan pasti kalau ketika kita ke Cengkareng itu ada anak perusahaan Angkasa Pura Kargo gitu ya, punya kargo sendiri, itu anak perusahaannya AP2. Nggak bisa masuk, kita saling bersaing. Nah, ketika kita jadi ekosistem sekarang Injurni Aviation Service, kita punya layanan dari Sabang sampai Merauke ini sekarang. Kita operasionalkan, sekarang nggak perlu lagi bersaing gitu. Dengan operasional bersaing, jadi ketika nanti ngirim barang dari CGK atau dari Cengkareng ke Denpasar, itu bisa direct melalui satu pintu, bisa melalui APK, nanti langsung dibongkar di Apelok gitu ya, Angkasa Pura Logistik, atau juga sebaliknya. Mau ngirim barang ke Aceh dulu, mungkin di Jakarta ke Aceh, di Acehnya siapa nih partner, kita harus cari. Kalau sekarang enggak, di Jakarta mau kirim ke Aceh, mungkin dari Surabaya ke Aceh, kan beda beda wilayah. Misalkan dari Surabaya ke Aceh, dulu mungkin harus cari partner di sana, mungkin siapa ya di sana ya, mungkin punya BGR atau punya apa Pos Indonesia di Aceh. Sekarang nggak perlu, kita udah tahu, oh dalam satu sinergi selama masih port to port kita bisa pakai, oh ya udah sama aja Apelok, nanti tinggal Apelok bersinergi operasional dengan APK karena itu udah di dalam satu ekosistem. Nah, jadi pentingnya ya operasional sinergi ini akan menimbulkan suatu efisiensi. Jadi kita nggak perlu bersaing antara, jadi kita harus apa ya, minimize silo dalam bisnis ini bahaya karena dapat meningkatkan operational risk ya, terutama dalam peningkatan cost. Jadi ini sering terjadi nih, produk masing-masing berpikir karena ya itu, karena produknya berjalan sendiri-sendiri, autarnya sendiri-sendiri, nggak ada sharing resource, jadi ya jadi besar bengkak costnya. Nah, yang kedua adalah cost sinergi tadi, mungkin dengan adanya efisiensi dari operational sinergi, setelah mungkin prosesnya kita perbaiki dengan bisnis proses re-engineering, kita redesign lagi prosesnya seperti apa, bisnisnya seperti apa, portofolio kita atur lagi, terus juga standar layanannya seperti apa kita tentukan. Tentu nanti kita bisa menurunkan cost sinergi. Contohnya kalau misalkan di dalam practice ya, itu bisa ya, contohnya kalau misalkan di dalam
human capital lah, maksudnya di dalam organization development itu udah common, namanya business partner. Jadi satu misalkan human resource business partner, finance business partner itu bisa dipakai finance-nya di mana-mana itu. Mungkin di produk A, produk B, produk C. Jadi finance-nya satu tercentralize. Dia bisa memaksimal. Bayangin kalau misalkan masing-masing produk di dalam satu perusahaan punya finance sendiri. Mungkin yang satu model pencatatannya A, yang satu pencatatan B, yang satu C, D. Padahal sizing bisnisnya nggak gede-gede banget. Sehingga nanti prosesnya jadi lebih rumit. Di sini harus dikonsolidasi. Mereka harus setelah dikonsolidasi harus disesuaikan lagi formatnya. Ya sehingga jadi nggak efisien. Orangnya banyak, makin banyak. Beban kerjanya makin tinggi. Sehingga costnya juga nggak jadi efisien ketika resources-nya nggak digabungin. Nah yang selanjutnya adalah financial synergy. Mungkin ini adalah strategi yang apa ya, baru lah, terutama kalau misalkan di BUMN kita lagi terbiasa lah dituntut dikunci nih EBITDA nih, EBITDA. Di mana EBITDA itu rata-rata perusahaan yang EBITDA minded atau ROE minded itu nggak mau punya aset, dia light asset strateginya. Nah, gimana caranya aset itu? Karena aset itu bagi BUMN kalau sekarang itu bom waktu, bahaya. Karena punya nilai depresiasi yang tinggi itu kesalahan-kesalahan pemerintah. Udah di BUMN itu setengah mati kalau udah kita akuisisi aset, kalau itu bukan ya maksudnya hanya untuk operasional aja. Mereka nggak pikir impact-nya terhadap depresiasi. Itu mengurangi banget EBITDA. Depresiasinya seperti apa. Terus juga kita BUMN mau ngapusin aset setengah mati harus dilelang. Mungkin kalau di swasta bisa aja langsung dilelang ke karyawan itu. BUMN bisa kena KPK langsung. Nah itu yang sulit. Jadi financial synergy kita bisa memanfaatkan di situ. Jadi orang melakukan pembiayaan. Jadi ada perusahaan-perusahaan lainnya yang melakukan financing. Misalkan untuk aset, misalkan kita nih butuh aset ground handling, perbaruan, misalkan bis atau apa. Kita nggak akan pakai model sewa. Karena nanti juga kalau sewa juga akan lebih dari 5 tahun juga dicatat nanti di aset. Mereka jadi seakan-akan pembiayaan. Kita bayarin aja kayak kita nyicil di mereka aset, tetap mereka jadi nggak dicatat di kita. Lebih tinggi sedikit nggak apa-apa, tapi kita hitung ketika nanti depresiasi, beban depresiasinya itu lebih besar, dari itu kita bisa timbul efisiensi. Jadi efisiensi itu bukan cuma ngitung dari operasional yang berjalan, dengan adanya kita akuisisi aset, kita bisa turunin beban kos sekian. Enggak gitu lagi pemikirannya, tapi kita harus berpikir yang lebih large, ya lebih besar kalau di dalam strategi. Kita harus ngelihat helikopternya di atas. Ketika strateginya EBITDA atau ROE, ya kita harus strategi lihat aset. Kita nggak perlu akuisisi aset, itu bisa dilakukan. Ya bisa contohnya tadi ya melakukan pembiayaan dari pihak lain dan lain-lain. Itu adalah contoh financial synergy. The next selanjutnya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait sinergi modal. Nah, ternyata di common industry nggak cuma sinergi itu nggak terjadi di business to business, tapi ada beberapa model nih. Ternyata ada person to person, sinergi model, business to business, person to business. Nah, contohnya apa sih person to person? Ya, contohnya misalkan ya tadi dalam pengembangan suatu produk gitu-gitu kita nggak punya kemampuan dalam misalkan saya sendiri saya mungkin kuat di strategi. Mungkin kalau marketing juga bisa financial kalau strategik bisa lah, hampir semuanya. Tapi saya nggak punya kemampuan untuk develop, misalkan aplikasi gitu ya. Kita butuh front end development, ya front end developer atau misalkan back end developer untuk menghasilkan itu. Kita bisa nih metain pasarnya, roadmap-nya seperti ini, tapi kita nggak bisa buat produknya. Nah kita butuh orang. Atau ya mungkin kita punya misalkan jasa consulting gitu ya, jasa consulting. Orangnya kita udah penuh ya cari aja freelance consultant untuk di situ. Jadi person to person aja. Ya untuk jadi bantuin kita untuk misalkan nanti lotnya lagi penuh di konsultan. Kita butuh cuma yang mungkin cuma ngerapiin administrasi, mungkin dari Mbak Cindy atau tadi Mas siapa ya. Itu coba ke mahasiswa lah, coba untuk ini sebagai mereka ngambil ilmunya. Ya di konsultan juga dapat bayaran yang murah ya kan gitu. Itu ada contoh person to person. Jadi deal to person seperti itu, ngebantu lah sifatnya. Nah yang kedua adalah sinergi business to business. Nah ini yang aman banget di industri ya, mungkin ya tadi yang contohnya mungkin dari perusahaan ya tadi dengan Huawei, Leica, mungkin juga nanti ada kalau di BUMN udah banyak lah sinergi BUMN, sinergi nanti di tol jadi satu kesatuan, terus juga nanti di logistik juga jadi satu kesatuan,
Sekarang karena kan udah dibentuk clustering-clustering di BUMN. Jadi itu dalam satu ekosistem kita dibuat dipaksa dalam satu ekosistem sehingga kita bisa lebih efisien. Nah itu maka peran-peran tadi bisnis to bisnis ini sangat penting untuk tadi create value, ya grow the business. Itu sangat-sangat terasa. Ya tentu tadi kayak misalnya berpartner dengan partner internasional, kita main di partner internasional, kita bikin cabang di sana kita nggak punya partner, mati lah kita, udah pasti. Nah itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah person to business. Ya tadi ada deal-deal kayak misalkan contoh, misalkan perusahaan asuransi gitu ya, kan kita nggak mungkin melihara sales segitu banyak ya. Jadi ada sales model affiliate, ya nanti dapat komisi lah dari itu ya, atau nanti ya contohnya TikTok gitu ya, punya toko ya afiliasi sama endorsement atau misalkan people atau KOL. Nah itu sepertinya misalkan yang tadi bentuknya PT jadi dia KOL, nah itu bisnis affiliate. Nah itu sekarang bisnis itu udah banyak modelnya, nggak cuma kita bisnis sendiri. Jadi ketika kita punya kelemahan, kita punya risk, kita potensi kita mitigasi dengan apa? Ya tadi dengan memanfaatkan sinergi model. Ya dengan cara apa tadi? Ya combine effort, combine idea tadi, kalau mungkin people to people, combine idea, combine resources, itu akan membentuk sebuah sinergi. Di mana nanti ya tadi simbiosis mutualisme bentuknya harus ada seperti itu. Kalau simbiosis parasitisme nanti ada model lagi nih. Nanti ada yang good impact, ada yang bad impact seperti itu. Nanti ya sehingga tadi sinergi ini akan membentuk satu increase value, productivity, efisiensi dan performance. Itu akan terbentuk itu. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada dua jenis sinergi. Jadi ada sinergi yang model simbiosis mutualisme, artinya sama-sama menguntungkan. Jadi tadi 1+1 sama dengan 2. Contohnya tadi Huawei, Nokia dengan Nokia dengan Zeiss. Terus kalau misalkan brand-brand fashion, kayak misalkan Adidas dengan Kanye West, ya yang keluar jadi Yeezy gitu-gitu, produk-produk yang seperti itu jadi 2 karena meningkatkan size bisnis, terus juga value-nya juga jadi berubah. Yang tadi mungkin Adidas brand 2 jutaan, 3 jutaan, begitu dengan Kanye West jadi harganya bisa sampai 12 juta, 18 juta, sepatu langka seperti itu. Itu kayak Air Jordan. Nah, kan itu adalah bentuk-bentuk sinergi positif, sinergi yang impact-nya baik. Nah, ada nggak sih yang bersinergi tapi jadi negatif impact? Ada. Itu juga common di industri. Contohnya saya mungkin ada satu case besar yang mungkin hampir semua orang tahu, itu contohnya ini apa, Windows Phone. Kalau zaman dulu pernah dengar nggak Windows Phone? Dan jadi kerjasama Nokia dengan Windows. Dulu Windows itu pengen buat OS untuk ya untuk mobile. Tadi dia mau bersaing dengan iOS dengan Android ya gitu ya. Nah, Nokia dulu udah mulai drop. Ya, tapi untuk meninggalkan pasarnya dia nge-guide-nya, carilah partner yang kira-kira siapa nih mau ngembangin bisa jadi pesaingnya si Android sama si iOS. Nah, dia kerjasama. Nah, kerjasama itu gagal, akhirnya diputuskan tutup, dibubarkan. Karena kenapa? Ya tadi ada egosentris karena merasa si Windows ini di PC ini laku, dia nggak mau kerjasama dengan App Store, dengan Play Store. Tadi kan si Nokia-nya mau kerjasama. Oke, lu pakai Windows OS, tapi Play Store-nya pakai Android gitu ya, pakai Google. Nah, Microsoft nggak mau karena egonya adalah dia mau mengembangkan Play Store sendiri, yaitu pakai Xbox Play tadi. Yang waktu dulu tuh belum ready sama sekali, belum ada yang mau kerjasama. Sedangkan kan orang pakai handphone dulu zamannya kita pakai Android itu pertama-tama, kita senang bisa download aplikasi banyak, games apa. Sedangkan kalau misalkan di Windows jadi boring. Nah, kebutuhannya dia nggak tahu needs, sehingga tadi jadi negatif impact, dia sampai rugi, akhirnya memutuskan tutup. Nah, seperti itu adalah contoh dari sinergi impact yang simbiosis, mungkin simbiosis parasitisme lah artinya. Nggak saling menguntungkan. Mungkin next. Nah, saya coba bagi ya contoh-contoh aja. Ini mungkin ada saya coba bagi contoh sinergi. Ini ada internal sinergi. Contohnya yang pertama, internal dalam sinergi ini bisa dibangun dari internal dulu. Contohnya apa tadi? Teamwork. Ya, dengan individu to individu tadi. Ya, teamwork itu artinya dengan kita nggak punya kemampuan ini, kita harus berkolaborasi dengan yang lain, atau unit bisnis ini dengan unit bisnis lain. Dan itu harus saling berkolaborasi untuk menjadi tadi
menjadikan suatu bisnis yang lebih simpel. Kayak misalkan saya pernah jadi PMO penggabungan ini. Jadi penggabungan ini termasuk yang terumit di BUMN. Jadi penggabungan ya ini di IAS ini penggabungan dari 10 anak perusahaan BUMN dari Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Garuda. Saya waktu itu sekretaris PMO. Nah, di situ itu saling silonya kenceng banget. Itu silonya kenceng banget ketika kita tidak bisa teamwork antara, mungkin saya kan dibagi, mungkin setiap perusahaan ada tim PMO-nya masing-masing. Silo, wah, gue lebih hebat. Itu terjadi. Tapi ketika kita, ya itu lagi kembali leadership yang kita komunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan maksud dan tujuan itu akhirnya tersampaikan sehingga kita bisa jadi ini kurang dari setahun itu terjadi tuh konsolidasi itu di engineering business service itu terjadi. Nah, itu adalah bentuk dari teamwork. Ya, tentu kita kan nggak tahu gitu untuk membentuk mengkonsol bisnis proses re-engineering sebegitu banyak yang tadinya mungkin ada sekitar 50 bisnis di dalam satu ekosistem, kita kecilin bisnisnya jadi 4 line of business, terus juga turunan dari line of business jadi 12. Bayangin dari 50 kita bisnis proses re-engineering. Tentu saya keilmuannya terbatas. Mungkin kalau secara strategik saya bisa ngambil point of view-nya. Oh, ini bisa digabungkan dengan bisnis ini bisa disinergikan. Saya bisa seperti itu karena saya melihatnya dari helikopter view. Tapi ketika teknisnya, apa saya tahu bisnis facility management itu seperti apa, teknisnya di lapangan, kebutuhan orangnya itu nggak tahu. Apa saya tahu bisnis ground handling itu seperti apa, itu areanya seperti apa, izinnya seperti apa, nggak tahu. Itu tentu sinergi teamwork ini bisa terbentuk ya karena itu saling membutuhkan. Ya kita jangan ngerasa kita jago di semua bidang, nggak ada. Itu nggak akan jadi perusahaan. Jadi kan istilahnya kita bukan Superman tapi super team. Nah, itu seperti itu. Teamwork itu membentuk seperti itu. Yang kedua adalah tadi ekosistem sinergi. Di dalam membangun sebuah bisnis yang hebat, yaitu ketika di era sekarang kita harus berpikir tuh adalah kita bermain di satu ekosistem. Ini udah dicontohkan di banyak perusahaan besar. Kenapa sekarang Apple ya contohnya yang paling common itu Apple dengan ekosistemnya itu dia bisa akhirnya timbul orang kalau udah butuh Apple ya udah suka handphonenya, dibeli laptopnya, beli ininya itu ada karena cara bekerjanya mereka di dalam satu ekosistem. Itu yang paling common. Itu ngambil bisnis model yang paling hebat. Itu internal ekosistem sinergi. Nah, di BUMN juga sekarang didorong seperti itu. Mungkin nanti akan ke depannya sekarang lagi ada di proyek Kementerian BUMN jadi One Logistic Platform. Nah, itu seperti itu. Itu juga bentuk dari itu, tapi kalau itu eksternal ya bentukannya. Nah, tapi kalau misalkan di internal ya tadi, misalkan dulu di contoh layanan kita, dulu orang mesen concierge service gitu ya, concierge service untuk di bandara mau minta lounge, misalkan VIP direktur mau jalan, misalkan direkturnya misalkan PTPN, Bank Mandiri gitu-gitu, telepon mau minta lounge dong di sini. Kita telepon dari AP1, terus misalkan di AP hanya AP1, terus sama APS-nya AP2. Misalkan mau dari Bali ke Jakarta, itu kan dua perusahaan yang berbeda. Dulu harus telepon masing-masing. Terus tengahnya siapa? Nah, sekarang udah nggak begitu disatukan. Kita cukup satu telepon melalui Gapura, nanti melalui Jumpa itu bisa langsung. Kita butuh lounge di Jakarta, butuh lounge di Bali, itu secara PP kita bisa bundling, harganya bisa bersaing jauh. Tadinya mungkin 3.500.000, sekarang karena basisnya adalah cost to cost, langsung kita tahu cost to cost, harganya bisa mungkin jadi 3.500.000 dengan satu layanan. Mungkin kelihatannya kita mahal, tapi kalau di VIP murah ya. Nah, itu banyak orang yang nggak tahu. Nah, itu adalah kita harus berpikir di ekosistem sinergi ini adalah end-to-end service. Nggak bisa kita berbicara selo produk sendiri-sendiri, nggak bisa. Nggak bisa kita jual masing-masing sendiri. Kita harus berpikir bagaimana kita jual ini bundling. Itu adalah bentuk ekosistem sinergi. Sehingga kita bisa dapat margin yang lebih besar. Kita kadang mengorbankan satu margin yang lebih. Ini saya dapat ini ya. Saya dapat ilmu itu gitu. Jadi margin yang satu dikecilin atau perlu dihabisin 0, yang satu digedein. Kalau dua-duanya harganya nggak bersaing, akhirnya kita nggak dapat sama sekali. Jadi mendingan kita dapat 5+5 tapi nggak dapat sama sekali, atau dapat 7, yang satu 0, yang satu 7, tapi dapat. Ini mendingan dapat 7. Tadi kan 5. Ya seperti itu. Itu pola pikir ekosistem sinergi yang harus kita bangun. Mungkin di semua perusahaan, di semua lini. Yang ketiga itu adalah sharing resources. Ya tadi, kita bisa pinjam orang dengan sharing resources. Tadi ada resource bersama.
Contohnya dengan membangun tadi kalau misalkan dengan produk-produk atau bisnis-bisnis yang belum besar, kita bisa coba pakai SDM-nya yaitu tadi bisnis partner. Jadi nggak perlu lah nanti per masing-masing line harus ada orang finance-nya, ada orang procurement-nya, harus ada itu. Nggak perlu. Mungkin kalau masih bentuknya SBU, belum gede-gede banget sizing-nya, kita bikin aja bisnis partner. Itu dulu pernah saya lakukan di transformasi waktu saya begitu masuk Angkasa Pura Logistik, dari move dari KAI ke Angkasa Pura Logistik, saya begitu masuk, wah ini SBU sizingnya ada yang belum 100 miliar tapi punya ini lengkap. Ngapain saya bilang? Saya gabungin jadi satu. Saya bikin satu SBU baru namanya satu SBU tandingan bisnis partner semua. Procurement-nya, human capital-nya, finance saya gabungin jadi satu. Jadi semua centralized. Ya tadi untuk mengefisiensi proses. Kalau dulu SBU ini punya laporan sendiri, ini sendiri karena bisnis nature bisnis beda-beda. Dulu freight forwarder punya sendiri, kontrak logistik punya bisnis model sendiri. Begitu itu pas report chaos, nggak tahu. Oh ternyata ini belum diinput, formatnya nggak standar, begini. Selalu lama, selalu ketika closing itu berdebat tuh masing-masing. Ya itu contohnya seperti itu. Atau tadi misalkan kebutuhannya di sini ngomong, wah kita kurang orang, padahal enggak. Ya karena saya lo, wah gue butuh yang di sini anteng-anteng aja nih. Ah nggak apa-apa, walaupun nggak kepake, mungkin utilisasinya cuma 20% gitu. Nah, ntar juga kepake. Akhirnya yang satu beban kosnya gede, yang satu yang butuhin yang urgent, jadi nggak bisa digeser. Nah itu begitu nanti kita buat sharing resource, kita bisa bagi. Dengan jumlah 100 orang kita bisa utilize, nggak perlu nambah jadi 120 atau 30. Seperti itu kita mikir utilisasinya, itu adalah sharing resource. Sharing resource itu nggak cuma human capital, tapi bisa juga duit, macam-macam. Nah yang keempat ini adalah bisnis replikasi, artinya mereplikasi bisnis. Jadi contoh bisnis proses yang belum, yang udah bagus mungkin di satu unit. Misalkan di satu unit ini udah menerapkan 5R gitu. Misalkan ya ini di quality management 5R. Divisi sebelah belum. Nah, kita replicate yang bagus. Kan itu mudah ya. Api, pesik, gitu-gitu mudah. 5R, prinsip-prinsip 5R. Nah, sehingga apa? Standarnya sama, kita replikasi. Atau kalau di dalam bisnis, contohnya, sekarang di IAS, mungkin ada di keunggulan di anak perusahaan AP2, misalkan contoh di AP1, itu ada bisnis namanya RBS, ya, Retail Baggage Solution. Jadi kalau kita ke bandara, over baggage, kalau misalkan kita paksa naikin ke, ke, ke pesawat, itu akan kena casnya lebih. Nah, kena casnya lebih. Nah, begitu begitu kita in over baggage, kita bisa sebenarnya bisa lebih murah 100-200 ribu sehingga orang nggak viral-viral. Wah, ini kita dicas mahal padahal udah jelas kapasitas bagasinya dinaikin di situ cuma 20 kilo, tapi naikinnya 35 kilo. Akhirnya dicas over baggage di mahal. Sebenarnya bisa dikirim, tinggal tunggu di sana, mungkin besok udah sampai sama aja. Ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah bisnis nah di replikasi yang tadinya di bisnis AP1 belum ada, di AP2 belum ada, di terminal-terminal jasa AP2 belum ada, kita replikasi ketika udah jadi satu ekosistem sinergi. Kita replikasi bisnis yang udah ada. Nah, seperti itu sehingga bisnis size-nya juga jadi tinggi. Ya ada potensi. Tadinya kan orang nggak tahu. Gitu ya. Mau dari Padang, mau oleh-oleh kirim. Ya, dulu nggak bisa gitu ya. Sekarang bisa. Ya titipin aja. Kita di jalan cuma bawa koper, ya pulang enak aja kan, oleh-olehnya besok sampai. Nah itu bisa sebenarnya, jadi nggak ada over baggage. Nah itu seperti itu namanya business replication. Nah selanjutnya ada namanya external synergy. Saya kasih contoh 4 aja, mungkin akan banyak lagi ya, cuma saya kasih contoh yang umumnya besar. Yang selanjutnya adalah external synergy. Next. Next. Nah, yang selanjutnya adalah joint, misalnya contohnya external synergy atau joint operation atau KSO. Ya artinya kita buat ya apa konsorsium bersama lah dalam operasi sehingga jadi lebih agile, lebih mudah. Misalkan di operasi di tol gitu-gitu kan pernah ada tuh ngeliat KSO gitu ya, Waskita Torut dengan siapa gitu-gitu atau dengan Jasa Marga. Iya karena asetnya mungkin punya Waskita Torut tapi sistem gateway-nya ininya punya Jasa Marga. Itu adalah misalnya joint operation. Masalah nanti pembagian revenue dan lain-lainnya itu nanti akan ya bisa lah, maksudnya itu adalah joint operation. Ada lagi nanti modelnya adalah joint venture, artinya di mana perusahaan itu punya apa ya competitive advantage sendiri. Yang satu punya market, yang satu punya modal, atau dua-duanya punya modal tapi mungkin yang satu unggul di domestik, yang satu unggul di internasional. Mereka nggak punya
sendiri, akhirnya ya udah mereka join, putusin, oh ya udah kita buat perusahaan baru, wadahnya ya kita GV aja, kita buat GV. Jadi dikelola dengan manajemen independen sehingga nanti jelas oh pelaporannya nggak meninduk di salah satu. Jadi fair. Jadi semua punya punya porsi itu bisa. Itu adalah model contoh external synergy. Yang selanjutnya adalah business affiliation. Nah, yang tadi mungkin ada pertanyaan gimana nih apa dengan brand ambassador di sosmed. Nah, ini contohnya business affiliation. Ini udah terjadi juga common di apa asuransi gitu-gitu afiliasi kan nggak selamanya tuh sales asuransi itu langsung bekerjanya di sebagai pegawai di apa di perusahaan asuransi itu juga enggak ya sama juga begitu di sosmed nih kayak misalnya TikTok afiliasi kita misalkan punya pangsa follower gitu ya menarik lah setiap yang kita pakai itu menarik buat orang nah itu sekarang dibuka peluang jadi biar orang apa bisa beli produknya misalkan di TikTok atau apa dia melakukan afiliasi dengan nanti kalau misalnya laku segini lu dapat sekian nah itu bisnis afiliasi contohnya dan itu banyak banget terjadi yang selanjutnya adalah partnership ya partnership ini mungkin nggak modal tapi mungkin ya kita kerjasama jadi untuk dapetin pangsa pasar tertentu gitu ya kita berpartner aja oke misalkan kayak dulu misalkan Apelok dengan APK dulu ya partner ya, karena kita saling bersaing ya contohnya jadi oke kalau misalnya janjian gue kirim ke CGK misalnya dari Bali ke CGK ya pokoknya gue atas nama gue ya pokoknya anggap aja gudang lo gudang gue nah itu berpartner nah gitu nah itu buat partner nah, nah itu seperti itu adalah contoh-contoh nanti di BUMN juga One Roof Logistik juga itu sistemnya partnership jadi nggak ada kita joint venture di situ nanti pakai platformnya yang diciptakan Kementerian BUMN itu nanti layanan end to end udah terbentuk mungkin nanti last mile diambil sama pos gitu ya terus nanti middle mile-nya kalau layanan satu hari dikirim sama satu hari kan pasti dikirimnya pakai melalui pesawat nggak mungkin melalui lain itu melalui kita Injurnya Vision Service nah, terus misalkan di sananya di ujungnya punya di gudang misalkan di Makassar punya BGR nah itu pakai one platform kita nggak peduli siapa di belakangnya yang jelas platformnya itu nggak peduli vendornya siapa partnershipnya siapa nggak peduli yang penting barang kita sampai itu adalah partnership minded seperti itu. Terus seperti itu. Mungkin sedikit saja mungkin saya yang bisa sampaikan itu adalah contoh-contoh dari external synergy. Mungkin saya kembalikan ke tim KMMB. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Mas Hafiz. Ya tadi udah dijelaskan ya sangat menarik dari Mas Hafiz dari bagaimana analogi dari creating synergy itu, terus kita melihat dari the angel ya, baik dari operasional sinergi, cost atau finansial sinergi gitu ya, dan kita ambil satu kalimat kita kalau sinergi harus simbiosis mutualisme gitu, jangan sampai apa simbiosis parasitisme gitu, karena jangan sampai ada apa ya sinergi ini harus kalau bisa menciptakan satu value yang saling menguntungkan gitu nggak bisa egois satu sama lain kalau bisa kita sinergi baik dari resource ataupun lain sebagainya sangat menarik ya mungkin hari ini mungkin sebelum kita lanjut ke pembicara selanjutnya mungkin jeda sebentar kita untuk melihat di mana mungkin bisa ditampilkan tim admin ya ya baik jadi saya infokan kembali ke Bapak Ibu atau rekan-rekan yang telah hadir di web series kali ini. Jadi ini adalah web series salah satu web series yang diagendakan oleh KMMB di mana setiap hari Jumat pagi-pagi seperti ini kita menggali apa ya ilmu baru yang selalu diadakan oleh KMMB. Mungkin jadi jangan jangan lupa gitu untuk gabung di web series selanjutnya yang telah diadakan oleh KMMB di mana minggu depan itu ada web series 013 yang kita mungkin akan membahas tentang understanding deeply about corporate advantage gitu ya. Mungkin minggu depan akan bertemu dengan Pak Badawi dan begitu dengan saya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu bisa join kembali di hari Jumat minggu depan. Kita menggali ilmu yang lebih dalam lagi ya mengenai corporate strategy gitu. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu atau rekan-rekan semua kalau ingin mencari informasi lebih lanjut tentang KMMB ataupun konten-konten KMMB atau web series ini mungkin mau cari kemana nih mau tadi ketinggalan gitu ya mungkin materinya bisa kunjungi akun sosial media kita baik di YouTube ataupun Instagram dan website kita seperti itu mungkin bisa di next selanjutnya ya untuk pembicara kita kedua mungkin kita sapa dulu selamat pagi Pak Badowi. Selamat pagi Cindy. Ya. Selamat pagi Bapak.
Baik, kita mungkin lanjutkan aja ya Pak. Tadi udah dapat insight banyak nih dari Pak Mas Hafiz gitu. Mungkin nanti ada insight tambahan lagi nih dari Pak Badawi. Saya serahkan ke Pak Badawi mungkin untuk next materinya. Oke, terima kasih Cindy. Saya sapa dulu Bapak Ibu. Selamat pagi semua, sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hafiz, tadi sudah disampaikan terkait dengan pengalamannya juga ya dalam mengelola bisnis yang secara praktek memang perlu dilakukan sinergi gitu supaya kita tidak ada cost yang terlalu banyak. Nah, memang saya setuju ya, sepakat bahwa beberapa bisnis mereka kadangkala butuh operasional yang lebih banyak gitu ya, operating company lebih banyak. Tapi untuk kelengkapan struktur ya tidak perlu lengkap dulu gitu. Beberapa fungsi itu bisa kita lakukan penyerapan, artinya pada sisi SDM bisa kita serap dulu gitu ya. Jadi nggak perlu entitas baru punya divisi SDM sendiri, itu nanti malah costly ya. Dan bahkan beberapa holding company yang saya perhatikan saat ini dilakukan penyerapan di induk perusahaan Bapak Ibu. Jadi misalnya SDM gitu ya, ada himbauan dari parent company, dari induk company bahwa anak-anak usaha atau cucu-cucu usaha ini tidak diperbolehkan melakukan yang namanya rekrutmen misalnya, sehingga rekrutmen semuanya dilakukan oleh holding, oleh parent company. Nah, sehingga apa? Secara bisnis ini ada penyerapan, ya ada penyerapan pada fungsi-fungsi bisnis. Nah, di saat yang sama kita juga bisa memberikan satu manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya kita punya produk gitu ya, kita punya produk. Nah, supaya produk kita ini bisa deliver ke market di seluruh Indonesia, maka kita perlu logistik. Nah, kalau kita investasi tracking, kita investasi pada logistik prosesnya, nah itu costly sekali Bapak Ibu. Padahal keunggulan kompetitif perusahaan kita ini pada produk. Maka oleh karena itu kita bisa saja sinergi dengan perusahaan logistik. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang atau kita investasi terlalu besar yang belum tentu juga secara visibility tadi memungkinkan ya, Cindy ya. Nah, oleh karena kita bisa sinergi ya. Jadi kita punya produk, anggaplah kita jualan meja gitu ya, jualan meja, kemudian kita mau kirim ke seluruh Indonesia, ya udah kita sinergi dengan perusahaan logistik. Nah, sehingga sinergi itu adalah sebuah manfaat ya atau bonus yang bisa kita peroleh jika kita bisa bekerja sama secara harmonis. Nah, jadi sinergi itu adalah bekerja sama. Ini berbeda sama merger ya. Kalau merger itu adalah pengawinan antara dua entitas jadi satu gitu. Nah, tapi kalau sinergi tidak selalu Bapak Ibu, tidak selalu kita harus menjadi bagian dari itu gitu. Tapi kita bisa bersinergi. Kita bisa sharing resource, kita bisa sharing capital, ya itu bisa aja kita lakukan. Oke, mungkin berikutnya, slide berikutnya. Ya, jadi sinergi ini tidak bisa kita pisahkan antara nilai dan kinerja, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bicara kinerja tadi sudah disinggung sama Pak Hafiz gitu ya. Misalnya kita bicara EBITDA margin gitu ya. Atau kita bicara return ya, bisa ROA, bisa ROI gitu. Nah, nilai-nilai yang kita peroleh itu sebetulnya sangat memudahkan kita untuk kita mendapatkan target ini. Ya, anggaplah di beberapa industri kita mentarget EBITDA margin anggaplah sampai 30% misalnya. Ya, ada juga beberapa industri rata-rata adalah 10% EBITDA marginnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di keunggulan kompetitif perusahaan, kita bisa bermain, ya waktu itu pernah kita diskusikan, apakah kita mau bermain pada cost, ya, apakah pada diferensiasi. Nah, kalau rata-rata industri itu kita bisa pegang, anggaplah return on investment misalnya ya,
return on investment 10%. Nah, ketika kita bisa menaikkan dengan keunikan-keunikan yang kita miliki, itu bisa menjadi anggaplah 13 sampai 15%, mungkin akan menjadi keunggulan bagi perusahaan kita. Nah, dengan cara apa? Ya, nilai investasinya kita kurangi. Jadi returnnya mungkin secara rata-rata industri relatif sama, karena kita bermain berbagi kue gitu ya. Istilahnya kita berbagi kue gitu. Nah, ini perusahaan kita, ini perusahaan pesaing, ini perusahaan pesaing. Tapi jangan lupa, dengan rata-rata return yang hampir sama, kita mengeluarkan nilai investasi yang lebih kecil dibandingkan B dan C. Dengan cara apa? Sinergi. Nah, sangat mungkin. Sehingga ada beberapa opsi, misalnya perusahaan ketika kita memilih apakah kita mau menyewa kantor ataukah kita membeli aset kantor tadi, ya kita harus pikirkan return-nya nanti seperti apa, return on investment-nya. Tadi disinggung juga sama Pak Hafiz bahwa kalau kita beli aset, jangan lupa setelah kita beli aset kita akan memiliki depresiasi, kan demikian. Jadi kalau kita sewa, kita nggak ada depresiasi, apalagi sewanya itu juga kita bersinergi dengan aset manajemen atau ownership di situ, property ownership-nya, ya. Dan ini bisa sangat menguntungkan bagi kita. Jadi sinergi ini beragam. Kita bisa bicara sinergi pada sisi intangible atau sisi tangible dan lain-lain gitu. Nanti kita akan membahas skenario itu. Nah, kita perhatikan misalnya kita bicara hulu hilir ya Bapak Ibu ya. Kita bicara hulu hilir ya. Sinergi ini bisa saja bermakna kita menjadi bagian dari ekosistem itu atau kita menjadi partner ya, partner bisnis. Contohnya dulu misalnya kita bicara Indomie, Indofood ya. Ini perusahaan mie instan, kemudian ada perusahaan tepung Bogasari. Maka secara hulu hilir tepung kemudian menjadi Indomie ya, mie instan kemudian menjadi logistik. Nah, tadi disinggung logistik juga oleh Pak Hafiz. Nah, ini sebetulnya adalah integrasi vertikal ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau perusahaan tepung ini menjual ke perusahaan A, perusahaan Indofood misalnya, terus dia menjual ke perusahaan B ini adalah non-captive ya, non-captive. Dan HPP-nya sama, HPP-nya anggaplah 8.000. Terus kemudian harga pasar kita jual margin 2.000, sehingga kita jual 10.000 misalnya. Tapi ketika kita jual ke A ya, ke internal ekosistem kita, ya sangat mungkin kita jual 9.000. Nah, kenapa demikian? Berarti perusahaan tepung ini rugi. Sebetulnya nggak rugi Bapak Ibu. Kalau perusahaan B, anggaplah dia hanya beli 1 kuintal misalnya, ya dapat harga 10.000. Nah, karena perusahaan A ini adalah bagian dari ekosistem yang satu induk dengan perusahaan tepung, maka dalam 1 tahun operasional diharapkan perusahaan mie instan ini beli tepungnya di perusahaan yang sama. Maka transaksi anggaplah kalau 1 bulan ya itu adalah 1 kuintal sama seperti kompetitor, tapi kita berkontrak dengan perusahaan tepung adalah 12 kuintal dalam 1 tahun. Sehingga keuntungan perusahaan tepung, dia punya estimasi untuk memproduksi tepung, ya dia bisa mengestimasi inventorinya, dia menginvestasi bahan baku, dan dia sudah memiliki penjualan secara sustain. Maka harganya bisa diturunkan dengan harga korporat yaitu 9.000 seperti itu. Nah, ini adalah salah satu manfaat ketika kita bisa bersinergi. Ya, nah memang ada satu pikiran bahwa sinergi ini akan menguntungkan atau bisa mengurangi kompetisi. Memang demikian, gitu ya. Misalnya kita punya perusahaan media, gitu ya. Ini perusahaan induk, gitu. Perusahaan induk media. Ya, misalnya anggaplah ini di Jakarta, gitu ya. Nah, kemudian perusahaan media ini pengen ekspansi ke berbagai provinsi, ke berbagai kota. Sangat mungkin kita akan bersinergi dengan perusahaan media di masing-masing kota. Misalnya di Bogor, ya.
misalnya di Surabaya, misalnya di Medan. Nah, jadi ketika kita mau distribusi informasi, kalau kita investasi sendiri di Bogor, Surabaya, dan Medan, akan costly Bapak Ibu. Investasinya terlalu besar. Nah, sangat mungkin kita bersinergi dengan perusahaan media di kota-kota ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat distribusi atau pengenalan merek produk kita, media kita, itu akan dibantu oleh perusahaan-perusahaan media yang ada di Bogor, Surabaya, dan Medan. Ya, jadi sangat mungkin di dalam skema sinergi itu adalah kita bisa mengelola atau mengurangi kompetisi itu. Ya, maka ada istilah adalah kolaborasi kompetisi gitu ya. Jadi kita berkolaborasi tapi kita juga berkompetisi. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya manfaat ketika kita mengkombinasikan bisnis kita dengan perusahaan induk dengan perusahaan lain yang ada di berbagai kota. Nah, ini adalah bentuk sinergi. Ya. Oke, saya rasa itu gambarannya. Mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya ya terkait dengan jenis-jenisnya. Nah, ini ada beberapa jenis sinergi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sinergi itu bisa sinergi pada aspek pengetahuan. Ya. Jadi misalnya kita bicara license gitu ya. Kita punya hasil penelitian misalnya. Itu juga bisa kita sharing ya kepada perusahaan. Misalnya perusahaan A ya, dia punya keunggulan di bidang produksi. Ya. Kemudian perusahaan B dia punya keunggulan di bidang marketing. Ya. Nah, perusahaan A itu kalau meng-hire orang dengan skill marketing yang bagus atau kemampuan perusahaan marketing yang bagus akan juga cost-nya terlalu besar. Nah, oleh karena itu untuk tahap awal sangat mungkin perusahaan A dan B ini mereka berkolaborasi, mereka bersinergi, bersinergi. Beda kalau kolaborasi beda nanti. Mereka bersinergi sehingga masing-masing akan mendapatkan manfaatnya, ya, akan mendapatkan manfaatnya. Dalam bentuk praktek ada juga skenario berbagi pengetahuan ini dilakukan menggunakan right issue. Nah, jadi perusahaan A dia ingin menjual produknya di Asia Tenggara misalnya ya, dia ingin ekspansi di Asia Tenggara. Dia butuh partner bisnis yang memahami landscape market di Asia Tenggara. Oleh karena itu dia menawarkan anggaplah 10% saham perusahaan A kepada perusahaan B. Ya, supaya apa? Supaya perusahaan B berkenan untuk membantu perusahaan A pengembangan pasar di Asia Tenggara. Nah, sebetulnya perusahaan A ini secara keuangan, Bapak Ibu, itu tidak ada kendala apapun. Ya, secara rasio profitabilitas aman, secara capital free cash flow juga aman dan lain-lain. Tidak ada masalah keuangan. Sehingga ketika perusahaan A ini right issue atau misalnya split share misalnya dan memberi 10% sahamnya kepada perusahaan B ya, terus kemudian ada transaksi anggaplah 15 miliar gitu ya, 15 miliar diberikan ke perusahaan A. Pada hakikatnya 15 miliar itu bukan hal yang penting bagi perusahaan A, tapi yang terpenting adalah perusahaan A bisa mendapatkan akses pasar di Asia Tenggara dari perusahaan B. Ya, caranya bagaimana, dashboard untuk monitoring customer bagaimana. Dan itu hal yang lumrah ya, yang pernah kami tangani juga. Jadi ada perusahaan kemudian dia mengeluarkan right issue untuk perusahaan Amerika gitu ya, supaya apa? Kita bisa ekspansi di luar negeri. Nah, seperti itu. Memang secara kompetisi ya sebetulnya kita mengurangi kompetitor gitu ya. Tapi tidak masalah ya, namanya sinergi. Masing-masing punya keunggulan masing-masing. Ada juga contohnya waktu itu yang pernah saya juga cerita kasus antara klub ya. Klub itu adalah joint venture ya, perusahaan patungan antara Asahi ya dengan Indofood. Nah, karena waktu itu Indofood dia punya strategic business group yang besar ya, dia punya
jaringan distribusi produk retail yang besar. Nah, Indofood melihat ada potensi untuk penjualan air mineral AMDK. Tapi dia tidak punya teknologi, dia tidak punya pengetahuan di dalam memproduksi air mineral itu kayak apa. Akhirnya berkolaborasi dengan Asahi yang memang sudah punya pengalaman, punya pengetahuan dalam produksi air minum dalam kemasan. Nah, jadilah klub seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini berbagi pengetahuan. Nah, berikutnya adalah berbagi tangible resource. Tadi juga disinggung oleh Pak Hafiz bahwa company-company pada kategori industri tertentu, mereka sangat bangga ketika memiliki aset yang besar, ya, tapi nggak punya cash flow. Ya, asetnya besar tapi cash flow-nya bermasalah gitu. Ibarat sederhananya punya badan besar tapi darahnya bermasalah. Ya, itu juga tidak baik gitu ya. Nah, supaya kita tetap memiliki cash flow yang bagus, kemudian ketika kita membutuhkan sumber daya tangible untuk operasional bisnis kita, sangat mungkin kita melakukan sinergi. Ya, sangat mungkin kita melakukan sinergi. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, jadi misalnya saya perhatikan itu di berbagai kota, di depan Indomart atau di depan Alfamart gitu ya, ada beberapa kontainer ya, beberapa orang jualan makanan, orang jualan minuman itu pakai mini kontainer semacam itu. Nah, ini juga bisa dikatakan sederhananya adalah share tangible resource ya. Di perusahaan convenience store itu punya lahan parkir gitu ya. Nah, perusahaan makanan ya itu juga butuh tempat sehingga mereka bersinergi. Nah, maka aset atau tempat parkir yang awalnya itu tidak menghasilkan uang, itu bisa menghasilkan uang dari sewa yang dibayarkan oleh tenan. Nah, tenan juga sama, dia butuh tempat, dia butuh area untuk menjual makanannya. Nah, dia kalau investasi beli lahan lahan sendiri semacam sentra kuliner atau semacam food corner itu juga terlalu tinggi. Ya, maka kita berbagi resource. Nah, sekarang tantangannya begini Bapak Ibu. Di perusahaan Bapak Ibu ini kira-kira sumber daya nyata atau aset-aset apa yang itu idle capacity. Ya, misalnya kita punya gedung, ternyata yang kepake hanya 30%, maka bagian yang 70% ini, ya, ini adalah idle capacity, ini tidak terpakai, maka kita bisa aja menawarkan ke perusahaan lain, misalnya perusahaan A, perusahaan B, ya, untuk menggunakan fasilitas yang 70% ini. Ya, sekarang ada eranya namanya co-working space. Kemudian ada juga co-working ya, kemudian share office juga bisa. Nah, daripada perusahaan A ini membeli aset ya, atau mungkin juga dia beli rumah untuk tempat workshop misalnya, itu terlalu costly. Nah, bisa jadi dia bekerja sama dengan perusahaan C gitu ya, yang punya aset properti, aset ownership ini untuk dibagi. Nah, jadi setelah webinar ini silakan nanti Bapak Ibu dicek ulang ya, aset-aset atau sumber daya apa yang idle itu silakan dilakukan penawaran sinergi dengan perusahaan lain, dan itu akan menjadi salah satu manfaat yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah negotiating power Bapak Ibu ya. Di negotiating power ini kita bisa mendapatkan manfaat dari negosiasi yang kita lakukan. Misalnya kita memiliki masalah gitu ya, memiliki masalah yang mana masalah itu adalah menjadi peluang bagi perusahaan lain, ya, menjadi perusahaan lain. Nah, sehingga kita bisa bernegosiasi bahwa masalah kita ini bisa selesai jika kita akan dibantu oleh orang lain itu. Ya, maka nilai negosiasi itu juga bisa kita kapitalisasi, ya. Kita kapitalisasi menjadi sebuah
nilai tambah, ya nilai tambah yang kita sebut sebagai mengumpulkan kekuatan negosiasi. Ya, sederhananya adalah kita juga bisa bermain dalam konteks asosiasi, Bapak Ibu. Nah, di asosiasi itu kita bisa mendapatkan manfaat dengan negosiasi bersama-sama. Misalnya ada Asosiasi Properti Indonesia gitu ya. Waktu itu saya ingat ya, waktu COVID itu semuanya berhenti gitu ya. Semua bisnis berhenti. Kemudian ada satu sektor namanya properti, sektor apa? Beberapa pekerja yang bangun tower itu ya, kuli-kuli perusahaan-perusahaan bangunan itu. Nah, kalau tukang-tukang bangunan ini berhenti, padahal ini waktunya kita istilahnya apa ya? Kita lagi ngecor gitu ya, kita bikin lantai, kita cor gitu pakai semen. Nah, ini kalau berhenti, maka eh, kualitas dari bangunan yang mereka hasilkan akan tidak bagus. Nah, waktu itu pengusaha-pengusaha di properti yang tergabung dalam sebuah asosiasi, dia bersama-sama menegosiasi supaya kebijakan atau aturan eh, lockdown itu tidak berlaku untuk pengusaha properti, sehingga orang-orang yang membangun commercial building, membangun tower itu tetap bisa berjalan, ya tetap bekerja dengan catatan harus pakai masker seperti itu. Nah, ini adalah dari sinergi kita bisa memiliki kekuatan negosiasi, gitu ya. Bahkan bisa mengintervensi dari kebijakan pemerintah juga sangat mungkin. Nah, beda lagi cerita misalnya pada konteks perusahaan. Misalnya tadi kita bicara makro, sekarang kita bicara mikro di perusahaan. Nah, kekuatan negosiasi ini ya itu bisa saja mempengaruhi kebijakan yang diambil pada perusahaan itu. Ya, misalnya ini satu perusahaan ada 3 pemegang saham gitu ya, 1, 2, 3. Kemudian perusahaan pertama ini dia membutuhkan ya ini masing-masing dari perusahaannya Bapak Ibu ya, perusahaan A, B, C punya saham di perusahaan D misalnya begitu. Nah, masing-masing pemegang saham, perusahaan A ini berpikir bahwa perusahaan D ini akan kesulitan untuk melakukan diversifikasi produk. Ya, oleh karena itu perusahaan A inisiatif, kita jangan diferensiasi produk dulu, kita fokus di produk yang existing saat ini, hanya saja market coverage atau target marketnya kita lebarkan. Nah, kemudian A ini bernegosiasi dengan pemegang saham yang lain, dengan B misalnya. Ya, perusahaan A negosiasi dengan perusahaan B. Perusahaan B akhirnya sepakat dengan perusahaan A. Maka waktu kita lakukan RUPS, sangat mungkin dalam negosiasi itu kepentingan untuk melarang perusahaan D melakukan diversifikasi produk itu akan efektif, ya, karena apa, ada negosiasi sebelumnya. Nah, ini hal yang lumrah terjadi Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya sinergi itu juga bisa kita lakukan secara koordinasi, ya. Di dalam sinergi yang koordinasi itu kita bisa fokus di dalam capaian-capaian organisasi kita, ya. Misalnya ini ada 4 perusahaan, ya, atau 8 misalnya, ya. Ada 8 perusahaan. Kemudian kalau kita kategorisasi, ya kita kategorisasi 8 perusahaan ini memiliki tujuan yang relatif hampir sama. Misalnya ada tujuan 1 itu adalah tujuan yang akan dicapai ABC, ya. Kemudian tujuan 2 ini adalah yang diharapkan D dan H, gitu ya. Kemudian tujuan 3 itu yang diharapkan oleh EFG. Nah, sehingga koordinasi antara entitas di dalam mencapai tujuan itu akan memudahkan masing-masing untuk mencapai tujuannya. Ya, sederhananya begini. Misalnya perusahaan A, B, C itu adalah perusahaan pembangun jalan tol misalnya, ya, tol road. Ya,
apa namanya perusahaan PUJT misalnya ya, perusahaan membangun jalan tol. Nah, perusahaan A, B, C ini memiliki tujuan yang sama, ingin menjadi pelaku dalam pembangunan jalan tol. Ya, yang membedakan mereka adalah A ini misalnya dia memiliki keunggulan dekat dengan project owner, ya, dia dekat sama project owner. B dan C ini tidak dekat sama project owner. Tapi jangan lupa produk B dan C ini juga punya keunggulan, mereka punya SDM yang unggul di dalam memproduksi jalan tol misalnya. Nah, ya, C juga demikian. Maka dengan koordinasi tersebut sangat mungkin semua proyek, kalau kita bicara peruntukan kerja SPK misalnya ya, project owner akan memberikan SPK ke perusahaan A. Ya. Nah, kalau misalnya perusahaan A ini punya kapasitas membangun jalan tol dalam satu tempo adalah 100 kilo misalnya, ya. Dan ternyata karena kedekatan perusahaan A dengan project owner, itu akhirnya semua proyeknya diberikan ke perusahaan A. Yang mana nilai proyeknya itu bisa sampai 500 km misalnya. Padahal kapasitasnya adalah 100 km. Maka perusahaan A bisa subkon ya, atau bisa subkontrak kepada perusahaan B dan C untuk mengerjakan sisanya, yaitu yang 400 km. Nah, tidak masalah. Nah, ini adalah salah satu manfaat ketika kita bersinergi, ya. Jadi sudah tidak waktunya atau sudah tidak zaman ketika perusahaan A, B dan C ini saling berkompetisi, sudah bukan waktunya, ya. Sudah bukan waktunya. Kita bisa bersinergi untuk berkoordinasi mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Atau bahkan misalnya, ya misalnya. Ini sama-sama jalan tol ya. Ini jalan tol, ini juga jalan tol. Ya. Tapi D dan H itu beda koordinasi dengan A, B, C. Maka sangat mungkin A, B, C berkoordinasi supaya bisa mengalahkan grupnya D dan H. Ya sangat mungkin. Ya itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada integrasi vertikal. Yang tadi saya sudah ceritakan gitu ya. Sangat mungkin dalam integrasi vertikal kita bersinergi dengan perusahaan hulu hilir, ya, dengan ke belakang itu namanya backward. Kemudian kalau ke depan itu namanya forward. Ya sangat mungkin demikian. Ya, kita bersinergi dengan perusahaan logistik supaya produk kita sampai ke pasar gitu ya. Atau juga kita bersinergi dengan supplier supaya produk kita aman, tidak pernah telat bahan bakunya. Nah, ini adalah contoh dari vertikal. Tadi saya contohkan seperti kasusnya Indofood dengan Bugasari, misalnya begitu. Nah, berikutnya adalah yang sangat besar, artinya kita benar-benar harus kritis terhadap biaya yang kita keluarkan. Sangat mungkin penciptaan itu nilainya adalah penggabungan, ya, combined business creation. Ya. Ada salah satu success story waktu Google memimpin konsorsium Android waktu itu, maka engineer di Google berkolaborasi dengan misalnya Samsung, berkolaborasi dengan misalnya Sony, misalnya dengan HTC, untuk apa? Berkolaborasi dalam sisi pengetahuan, gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa Samsung ini juga memiliki pabrik atau memiliki laboratorium, ya, dan punya banyak fasilitas-fasilitas untuk melakukan pengembangan produk, sehingga kita bisa bagi antara dalam, anggaplah Android itu sebuah project yang 100% misalnya, kita bisa aja bagi, ya, 30% dikerjakan di laboratoriumnya Google, ya, 20% dikerjakan di laboratoriumnya Samsung, 10% dilakukan di laboratoriumnya Sony, ya, kemudian yang 40% dilakukan di pabriknya HTC, misalnya begitu. Nah, ini adalah sinergi pada sisi sumber daya nyata, ya. Dan kemudian karena ini pemain-pemain besar Bapak Ibu antara HTC, Samsung, Google, dan Sony, mereka bisa membuat satu ekosistem sehingga orang kalau mau
kirim berkas ya, sudah tidak lagi pakai email tapi pakai WA. Nah, ya. Kemudian membuat sebuah ekosistem bahwa pekerjaan antar people di perusahaan-perusahaan atau perusahaan people antar antar perusahaan. Tadi pagi saya komunikasi dengan beberapa perusahaan, akan kirim beberapa apa namanya unwijing untuk tender. Ada juga yang kirim surat perintah kerja SPK itu pakai WA. Nah, suasana itu akhirnya terbangun sehingga apa? Secara kekuatan negosiasi ya itu terjalin antara pemilik OS, pemilik operating system dengan pemilik aplikasi WA itu bisa terbangun ya. Maka negosiasi itu akan juga bisa mempengaruhi perilaku di pasar. Nah, saya rasa begitu Bapak Ibu. Jadi sinergi ini banyak sekali bentuknya ya. Dan pesan saya adalah berkompetisi itu sudah bukan lagi era yang menarik ya. Jadi kalau bisa kita ketahui siapa perusahaan-perusahaan pemain yang sama dengan kita ajak bertemu, kita kolaborasi. Apa yang kita kerjakan bersama? Karena masing-masing perusahaan pasti punya keunggulannya masing-masing. Misalnya begitu. Oke, saya rasa begitu. Saya kembalikan ke Cindy. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Badawi. Menarik ya, emang betul dari tadi kata dari Pak Badawi. Bukannya era untuk bersaing, tapi kita harus benar untuk melakukan sinergi gitu ya, untuk supaya 1+1 sama dengan 2 tadi kalau kata Mas Alvin tadi ya. Terus sekali ya Pak. Mungkin kita apa sejenak kembali kita ingatkan kembali, mungkin tadi Bapak Ibu belum melihat belum mengetahui gitu ya apa nih web series ini gitu. Di web series ini tuh memang salah satu agenda atau project dari KMMB yang diadakan setiap minggu Bapak Ibu. Jadi setiap minggu ada di hari Jumat tepatnya ada web series, di mana untuk minggu depan udah web series 013 gitu ya Bapak Ibu, di mana besok minggu depan hari Jumat itu akan membahas tentang understanding deeply about corporate advantage. Jadi cukup menarik, jangan lupa untuk hadir web series selanjutnya, di mana kita gali ilmu-ilmu lebih dalam lagi juga ya, dan ada bisa seri-seri selanjutnya juga Bapak Ibu untuk minggu-minggu selanjutnya yang akan diadakan oleh KMMB bersama dengan ISMA. Dan untuk materi ataupun web series sebelumnya ataupun web series saat ini yang tadi mungkin ketinggalan atau belum paham nih tadi mengenai penjelasan tadi, mungkin bisa dilihat kembali Bapak Ibu melalui YouTube kami, ataupun dengan media-media sosial kami baik di Instagram ataupun di website kami bisa dikunjungi. Dan jangan lupa untuk mengisi absen Bapak Ibu, karena web series ini juga ada sertifikatnya gitu ya Bapak ya, untuk web series yang diadakan oleh KMMB dan ISMA. Itu jangan lupa, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk datang di web series minggu depan bersama Pak Badawi dan begitu dengan saya untuk membahas corporate strategis untuk tema selanjutnya ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa kalau butuh konsultan atau butuh manajemen tentang konsultan bisa mengunjungi KMMB seperti itu. Mungkin bisa di next ya admin untuk kita beralih ke pembicara selanjutnya gitu dengan Mas Andri. Kita sapa dulu. Selamat siang, selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi Mbak Cindy. Ya, bagaimana kabarnya Mas Andri? Sudah siap? Alhamdulillah, suaranya terdengar jelas ya? Cukup jelas Mas Andri, cukup jelas. Baik, Ya, terima mungkin kasih. saya serahkan aja ya langsung ya mengenai lanjutan nih tentang sinergi nih, udah cukup sangat-sangat menarik gitu ya. Saya serahkan ke Mas Andri. Ya, baik, terima kasih Mbak Cindy. Sebelumnya saya izin sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar Corporate Strategi seri ke-12 nih ya. Nggak terasa sudah seri ke-12 kita. Baik, hari ini kita bicara soal sinergi. Tadi mungkin sudah banyak ya disampaikan oleh Mas Hafiz, juga Pak Baidowi, luar biasanya sinergi. Seberapa besar manfaat yang bisa kita ambil dengan adanya sinergi seperti itu. Namun tentu saja ya dari sinergi ada sisi positif juga ada sisi negatif. Beberapa juga sudah disampaikan oleh Pak Baidowi juga sisi negatif yang mungkin muncul dari
adanya sinergi yang perlu kita perhatikan terutama seperti itu. Sehingga kadangkala ketika kita akan melakukan sinergi, ada pikiran-pikiran yang itu merupakan bias yang dapat muncul ketika kita akan melakukan eh, sinergi dari bisnis kita. Nah, kurang lebih ada 4 bias yang seringkali timbul memang ketika kita akan eh, melakukan sinergi bisnis kita. Nah, yang pertama itu terkait dengan sinergi bias. Nah, bias sinergi itu ketika kita menaksir manfaat sinergi itu sangat tinggi, namun kita meremehkan adanya biaya sinergi. Nah, tadi juga sudah disinggung, baik dari Mas Hafiz juga dari Pak Baidowi ya, bahwa sinergi itu kadangkala ketika kita memutuskan untuk melakukan aksi akuisisi ataupun eh, kita mengambil alih dari bisnis baru, dari bisnis lain, itu akan tentu akan ada biaya yang timbul di sana. Tidak hanya biaya akuisisi, tapi kita juga perlu memperhitungkan adanya biaya sinergi. Nah, sinergi ini memang tidak bisa eh, apa namanya biaya sinergi ini memang tidak bisa kita anggap remeh ya atau kita sepelekan. Saya mungkin bisa kasih salah satu contoh. Kebetulan ini juga merupakan kasus yang pernah ditangani oleh KMMB, di mana ada perusahaan A. Jadi di sini ada perusahaan A, dia direkomendasikan untuk melakukan akuisisi pada perusahaan B. Nah, kebetulan waktu itu dari KMMB membuatkan atau membuatkan kajian due diligence, juga menghitungkan berapa biaya-biaya atau potensi biaya yang harus dikeluarkan atau harus ditanggung oleh pihak A ketika dia melakukan akuisisi pihak B, termasuk dengan biaya sinergi. Waktu itu, karena kondisi perusahaan B ini bisa dikatakan kurang sehat, sehingga ketika atau semisal perusahaan A ini melakukan akuisisi perusahaan B, dia harus menanggung biaya sinergi yang sangat besar, dan itu eh, harus dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Sehingga apabila perusahaan A ini tetap melakukan akuisisi pada perusahaan B, maka potensi perusahaan A untuk baik itu mengalami penurunan performa atau dia menanggung beban yang sangat besar itu sangat tinggi. Nah, sehingga waktu itu secara rekomendasi memang tetap apa namanya bagaimana caranya kita dari kami merekomendasikan supaya sinergi itu eh, tetap harus menguntungkan kedua belah pihak. Tadi juga disinggung oleh Mas Hafiz ya bahwa sinergi itu merupakan simbiosis mutualisme. Harusnya demikian, bukan parasitisme yang menguntungkan katakan hanya salah satu pihak dan merugikan pihak lain seperti itu. Nah, itu bias yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua terkait dengan bias pengasuhan atau parenting bias. Nah, ini juga tadi sedikit disinggung oleh Pak Baidowi ya, bahwa ketika kita punya rencana untuk melakukan sinergi satu sama lain, itu tidak harus menjadi satu atau tergabung dalam satu bagian yang sama. Nah, katakan kita bisa melakukan partnership dan lain sebagainya tadi, sehingga kadangkala ada pikiran atau ada persepsi bahwa bahwa yang namanya sinergi kita harus menjadi satu bagian atau dalam satu rumpun yang sama. Nah, itu tidak harus Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ketiga, yaitu terkait dengan keterampilan atau skill bias. Dalam persepsi ini muncul pemikiran bahwa setiap pengetahuan lah ya, pengetahuan yang kita perlukan ketika melakukan sinergi antar bisnis itu sudah ada di eh, bisnis yang sudah ada di bisnis kita. Katakan ada bisnis A dan bisnis B yang saling melakukan sinergi satu sama lain. Nah, dalam di bias ini pikiran dari si owner, baik itu mungkin si A atau si B, mungkin berpikiran bahwa setiap pengetahuan atau setiap ilmu yang mereka butuhkan untuk melakukan sinergi itu sudah ada, baik itu di A ataupun di B. Tapi kadangkala tidak demikian, Bapak Ibu. Jadi kadangkala ketika kita berencana melakukan sinergi, apa namanya sinergi dari antar entitas, kadangkala
eh, pengetahuan atau skill atau kompetensi yang kita butuhkan untuk dapat melakukan sinergi dengan baik, itu kadangkala tidak ada di antara dua entitas ini, sehingga kita perlu mencari ke eksternal. Nah, kebutuhan kita untuk mencari katakan ini kompetensi atau ilmu atau skill di eksternal dari dua entitas ini, nah tentunya kan juga akan menimbulkan biaya. Balik lagi kita ke bias yang pertama, yaitu sinergi bias, yaitu tentang biaya sinergi seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan bias terbalik atau upset bias. Nah, kadangkala memang kalau kita sudah terbuai dengan yang manis-manis itu kita lupa sama yang pahitnya ya Bapak Ibu. Nah, termasuk juga di sinergi. Kita sudah dapat banyak insight dari Mas Hafiz, dari Pak Baidowi, seberapa luar biasanya manfaat dari sinergi. Namun tentu kita tidak bisa memandang sisi positifnya saja. Tentu kita juga harus memperhatikan eh, kemungkinan buruk atau kemungkinan negatif yang mungkin timbul dengan adanya sinergi. Itu Pak Badawi tadi juga singgung terkait dengan risiko gitu. Bagaimana risk mitigation atau mitigasi risiko yang perlu kita siapkan ketika kita akan melakukan sinergi. Kemungkinan-kemungkinan buruk apa yang mungkin muncul ketika kita memutuskan untuk melakukan sinergi. Ya, seperti itu. Bisa di next. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait sinergi ya, sinergi tadi dijelaskan kalau sinergi itu satu tambah satu sama dengan dua. Tapi juga kadangkala sinergi itu bisa jadi satu tambah satu sama dengan tiga dan seterusnya. Jadi tidak selalu apa yang kita punya dan apa yang kita sinergikan ke dalam bisnis kita itu akan terjumlah secara equal seperti itu. Kadangkala manfaat yang kita dapat memang akan lebih tinggi ketika dengan adanya sinergi. Nah, tentunya sinergi ini akan mengaitkan atau menghubungkan setiap bagian bisnis atau setiap aspek dalam bisnis kita ketika kita berupaya untuk menciptakan sinergi tersebut. Yang pertama ada keterkaitan antara sumber daya, aktivitas, keahlian, dan kompetensi yang kita miliki. Nah, mungkin secara penjelasan tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Mas Hafiz dan Pak Baidowi ya. Mungkin saya berikan salah satu contoh di sini, yaitu katakan adalah Nah, eh, pabrik sepatu ini punya keahlian atau kompetensi yang satu mungkin dari aktivitas molding. Kemudian ada lagi dari aktivitas, sorry, kemudian ada lagi dari aktivitas penjahitan, katakan demikian. Nah, dari aktivitas penjahitan. Kemudian ada lagi yang tidak berkaitan dengan produksi, mungkin dari sisi pemasaran produknya. Nah, pabrik sepatu memiliki katakan tiga kompetensi ini yang jadi eh, apa namanya? Jadi katakan jadi core value atau jadi daya saing utama dari si pabrik sepatu. Nah, ketika berupaya menciptakan sinergi, kita juga bicara terkait dengan diferensiasi ya. Nah, katakan awalnya pabrik ini hanya produksi soal sepatu. Kemudian untuk memanfaatkan tadi juga yang disinggung Pak Baidowi terkait dengan idle capacity, mungkin di pabrik ketika hanya ketika hanya memproduksi sepatu, banyak sumber daya terkait dengan molding, penjahitan, itu yang masih idle, sehingga sebetulnya masih bisa atau masih ada kuota di sana, sehingga kita bisa tambah untuk produksi, seperti itu. Kemudian karena masih ada idle capacity tadi, mungkin dari pabrik, mereka melakukan diferensi dengan produksi sandal, katakan demikian. Nah, kemudian masih ada idle capacity lagi. Lakukan diferensiasi sepatu yang lebih spesifik, katakan sepatu boots. Demikian. Nah,
pabrik tersebut dalam kondisi saat ini ya, berarti kan dia punya produksi sepatu, sandal, dan boots. Nah, untuk ketiga produk ini, eh, pabrik ini melakukan sinergi dari sisi apa namanya kompetensi atau keahlian dari masing-masing aktivitas yang dimiliki. Nah, itu yang disebut dengan keterkaitan. Ketika eh, aktivitas molding untuk apa namanya untuk produk sepatu, baik untuk produk sepatu, sandal dan boots, ketiganya mendapatkan manfaat dari sinergi aktivitas ini. Kemudian juga untuk penjahitan, baik dari sepatu, sandal dan boots juga demikian. Pun juga pemasaran karena ini mungkin karena produknya masih cukup relate ya dengan apa namanya satu sama lain meskipun secara spesifik merupakan produk yang berbeda. Nah, tapi kita juga perlu ingat, kadangkala ketika eh, apa namanya bisnis ini terlena dengan apa namanya keberhasilannya ketika melakukan diferensiasi, karena sebelumnya dia hanya produksi sepatu, ketika dia tambahkan produksi sandal, tambahkan produksi boots, mereka sukses. Maksudnya mereka berhasil dengan diferensiasi ini sehingga setiap aktivitas dan setiap kompetensi yang dimiliki pabrik ini dapat terserap dengan baik melalui sinergi. Namun mungkin kalau Bapak Ibu ingat di series kita sebelumnya terkait dengan diversifikasi ya, ada batasan-batasan yang perlu kita lihat ketika kita melakukan diversifikasi. Jangan sampai karena kita terlena dengan adanya dengan keberhasilan dari diversifikasi produk sandal, boots, kemudian kita eh, melakukan diversifikasi lagi, baik itu relate unrelate, katakan eh, apa namanya tiba-tiba pabrik ini tuh punya punya rencana untuk melakukan atau menambah produksi celana. Nah, ini kan mungkin ada relate dengan aktivitas penjahitan. Namun, eh, apakah produk celana ini relate dengan aktivitas atau kompetensi pabrik di aktivitas molding? Apakah pemasarannya juga akan sama dengan ketika memasarkan produk alas kaki? Bisa jadi tidak sama, sehingga sinergi di sini dapat eh, apa namanya tidak berjalan dengan baik seperti itu. Namun beberapa batasan seperti itu juga tentunya perlu diperhatikan ya. Kemudian yang kedua keterkaitan antara produk, pasar dan rantai nilai. Nah, mungkin saya langsung ambil contoh saja di sini Telkom ya, dengan Telkom. Kalau yang kita kenal Telkom ini ada beberapa katakan eh, bisnis ya, ada beberapa bisnis. Mungkin yang pertama terkait dengan internet di IndiHome-nya itu ya. Kita mungkin dari Bapak Ibu juga banyak yang pakai. Kemudian ada juga terkait dengan telepon. Kemudian ada juga terkait dengan televisi digital atau UCTV ya kalau nggak salah namanya. Nah, eh, bagaimana cara Telkom untuk mengintegrasikan atau melakukan sinergi dari produk-produk atau layanan-layanan yang dimiliki ini. Nah, bisa yang kita lihat mungkin kalau Bapak Ibu ingin berlangganan WiFi ya, ketika ditawarkan produk IndiHome, produk yang internet ini mungkin dia akan dibundling dengan produk telepon atau juga dengan produk televisi digital seperti itu. Nah, sehingga sinergi di sini tercipta antara ketiga ketiga produk ini itu bisa dari sisi eh, apa namanya efisiensi biaya pemasaran katakan. Karena Telkom tidak perlu memasarkan internet, telepon, dan televisi secara terpisah. Mereka bisa dalam satu produk bundling seperti itu katakan. Kemudian juga dari sisi kenaikan penjualan. Nah, ini kan juga merupakan sinergi yang muncul dengan adanya keterkaitan antara produk dan eh, mungkin juga pasarnya juga sama ya, karena mungkin orang yang menggunakan internet dia juga kemungkinan adalah orang yang aware dan ada demand terkait dengan televisi digital. Nah, itu contoh untuk yang keterkaitan nomor dua. Kemudian yang keterkaitan ketiga adalah keterkaitan antara logika dominan dan keunggulan pengasuhan. Nah, artinya bagaimana? Artinya kadangkala
sinergi itu dilakukan bukan karena adanya kesamaan dari bisnis, entah itu kesamaan sumber daya, kesamaan pasar atau sejenisnya. Kadangkala sinergi ini dilakukan apa namanya dengan mempertimbangkan logika dominan atau dari parenting bisnis. Saya ambil contoh demikian. Saya ambil contoh begini. Ada perusahaan A. Nah, perusahaan A ini adalah perusahaan yang katakan dia itu adalah perusahaan yang bergerak di industri pembiayaan. Nah, di industri untuk bergerak di industri pembiayaan, katakan ini pembiayaan mikro lah ya, contohnya pembiayaan mikro. Nah, si A ini dia tentu membutuhkan katakan apa namanya bagian yang dia itu turun ke masyarakat secara door to door. Nah, mungkin apa namanya katakan katakan di sini itu kita sebut sebagai sales saja begitu ya. Nah, kita sebut sebagai sales saja yang dia itu harus turun ke masyarakat secara door to door untuk menawarkan produk pembiayaan itu. Nah, sales ini ketika dia turun ke masyarakat secara door to door, tentunya dia membutuhkan adanya akomodasi. Nah, akomodasi katakan dia butuh kendaraan motor lah ya, dia membutuh kendaraan motor. Nah, kemudian karena apa namanya si sales ini tadi juga merupakan eh, apa namanya karyawan kita, kita perlu jaminan untuk dia. Kita butuh lagi namanya asuransi. Nah, sehingga daripada perusahaan A, perusahaan pembiayaan A ini, dia harus mengeluarkan eh, selain mengeluarkan biaya untuk sales, dia harus mencukupi kebutuhan si sales ini terkait motor dan asuransi ini tadi dengan pihak luar. Apa namanya lebih baik dia mencukupi kebutuhan atau ya kebutuhan dari bisnis pembiayaan mikro ini secara internal sehingga untuk penyediaan baik itu motor, kemudian asuransi dan lain-lain mungkin yang berkaitan itu dilakukan secara internal apa namanya di dalam perusahaan A. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan eh, bisa dengan equity placement atau penempatan ekuitas ke perusahaan motor, perusahaan asuransi, atau melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan ini sehingga eh, apa namanya sinergi di sini itu muncul bukan karena adanya kesamaan baik itu dari sisi sumber daya, pasar dan sejenisnya, eh, melainkan ketika apa namanya perusahaan A ini akan memiliki keunggulan di bidang pengasuhannya ketika dia eh, memiliki baik dari perusahaan motor dan asuransi ini secara pribadi seperti itu. Ini juga berkaitan dengan biaya mungkin ya yang seringkali disampaikan di webinar-webinar sebelumnya daripada kita membayar kebutuhan-kebutuhan terkait dengan motor asuransi itu keluar, lebih baik kan kita putar uang itu di dalam grup kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, kemudian apakah eh, sinergi ini hanya dapat dilakukan atau hanya dapat terjadi pada bisnis-bisnis yang dia itu menerapkan strategi diversifikasi yang relate. Nah, kemudian bagaimana apabila bisnis itu melakukan strategi diversifikasi yang sifatnya unrelate? Tentunya sinergi juga dapat terjadi ya meskipun bisnis itu melakukan strategi diversifikasi yang sifatnya unrelated. Nah, mungkin contoh yang tadi juga bisa menjadi gambaran ya terkait dengan perusahaan A yang bergerak dalam industri pembiayaan mikro tadi. Nah, kalau kita lihat tadi kan diversifikasinya sebetulnya unrelated ya. Dia perusahaan pembiayaan, namun dia melakukan diversifikasi pada apa namanya dia mengakuisisi perusahaan yang katakan menyediakan motor, kemudian asuransi, eh, gitu. Nah, itu kan apa namanya termasuk dalam diversifikasi unrelated ya. Namun eh, sinergi tetap dapat terjadi di perusahaan A ini. Demikian. Sehingga baik itu diversifikasi relate unrelate,
sinergi tetap dapat terjadi. Tapi mungkin kalau kita eh, lihat ke dalam, kalau strategi diversifikasi yang dia sifatnya relate, mungkin sinergi akan terlihat lebih mudah dengan mensinergikan sumber daya, kemudian aktivitas, kompetensi, karena saling berkaitan satu sama lain. Namun pada diversifikasi yang sifatnya unrelate, mungkin sinergi lebih sulit untuk dilihat karena memang dari perusahaan itu harus menemukan sinergi apa yang dapat diciptakan seperti itu. Kalau contoh yang saya berikan tadi terkait dengan perusahaan pembiayaan, sinergi yang terjadi itu terkait dengan supporting bisnis dari si induk perusahaan dari si A, yaitu dengan cara mengakuisisi perusahaan-perusahaan eh, apa namanya yang dia butuhkan untuk mendukung aktivitas penyaluran pembiayaan mikro seperti itu tadi. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Cindy. Iya, terima kasih Mas Andri. Ya cukup menarik ya Bapak Ibu, dari tadi ada bias dan bias sinergi itu bagaimana, keterkaitannya, bahkan sinergi di unrelated maupun related diversification itu seperti apa gitu ya. Baik, cukup menarik mungkin karena terbatasnya waktu ya, mungkin langsung aja di sesi Q&A. Di sini udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin baik, mungkin saya pilih terlebih dahulu. Oke, mungkin ya baik. Ini mau dijawab terlebih dahulu ke Mas Andri atau Pak Badui terlebih dahulu? Boleh, bebas aja, Cindy. Ya baik. Mungkin ke Pak Badui dulu ya, Pak. Ini karena tanya ada nih izin tanya Pak Ali, namun Pak Ali tadi ya Pak Ali, Pak Badui, untuk strategi penggunaan brand ambassador sosmed, selebgram, metrik apa saja yang digunakan untuk menilai sinergi selebgram dengan brand value yang dibangun. Terus ini juga ada lagi pertanyaannya, kemudian jika sinergi tidak berhasil atau merugikan salah satu pihak, bagaimana exit strateginya? Seperti itu. Mungkin saya serahkan lagi ke Pak Badui. Ya, eh, ini sebetulnya pertanyaannya mengarah kepada risiko ya. Seperti tadi disinggung sama Andri bahwa sinergi itu memang diharuskan atau harapannya bisa simbiosis mutualisme gitu ya. Kita daripada meng-grooming talent supaya bisa jadi ambasador atau mungkin juga meningkatkan penjualan melalui branding kita terlalu susah, ya udah kita pakai brand ambassador eksternal gitu ya. Atau kita pakai KOL, Key Opinion Leader gitu ya. Nah, ini juga si malakama ketika kita keliru dalam memilih siapa yang akan handle pekerjaan kita, ya itu juga akan bermasalah. Secara sederhana, pertama kategori mereka yang akan menjadikan brand ambassador kita itu yang pertama adalah intelektual, ya maka ada beberapa eh, produk pasta gigi itu menggunakan waktu itu iklannya adalah profesor. Nah, salah satu profesor yang terkenal gitu. Ada juga pasta gigi brandnya adalah seorang dokter, ya. Maka ini adalah pada sisi keprofesian. Nah, yang kedua, kita mencari orang yang akan mewakili branding kita pada aspek penjualan itu adalah orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat. Nah, jadi harapannya karena dia tokoh gitu ya, dia bicaranya adalah yang benar-benar, gitu ya, yang benar-benar. Yang ketiga adalah orang yang memang sudah terkenal secara publik, misalnya artis, ya, seperti itu. Nah, ini kita harus bisa mengasosiasikan produk kita itu cocoknya kepada siapa? Apakah kepada intelektual, tadi ada profesor, ada dokter gitu ya, ada mungkin juga pengacara misalnya, ataukah kepada tokoh ya yang disegani di masyarakat, ataukah orang yang terkenal, misalnya lagi gimmick ya, lagi kan sekarang muncul influencer Instagram, TikTok gitu ya. Ya, jadi tapi juga efektif. Misalnya saya suka makan durian gitu ya. Saya suka makan durian, terus ada salah satu influencer yang saya juga tahu dia suka makan gitu ya. Dia suka apa mereview makanan, kemudian dia bilang, "Wah,
makan durian di tempat si A ini enak loh duriannya gitu. Kemudian suasananya juga homey, suasananya nyaman gitu ya. Maka saya akan tertarik gitu. Saya akan tertarik. Nah, jadi untuk memilih brand ambassador atau KOL itu juga itu harus diasosiasikan dengan brand value kita. Jangan sampai yang harusnya sinergi itu creating value itu menjadi destroyer value gitu ya. Jadi bisa juga merusak value. Contoh, saya ingat dulu ada satu produk sabun ya, satu merek yang digunakan untuk mandi gitu ya, sabun mandi. Dia menggunakan brand ambasadornya adalah seorang artis. Karena artis itu cantik gitu ya. Nah, suatu ketika artis itu kena skandal ya, skandal yang menghebohkan masyarakat. Akhirnya kontrak dengan artis itu diputuskan, tidak dilanjutkan. Karena nanti kalau tetap dilanjutkan akan merusak citra dari brand itu. Nah, jadi itu harus diasosiasikan. Kita asosiasinya apa? Ada juga, misalnya kita jualan produk sarung, ya. Karena ini mau Ramadan ya, Cindy ya. Saya lihat iklan-iklan sarung di radio, di TV, di billboard banyak sekali sekarang. Nah, sarung itu kan teridentifikasi aktivitasnya ibadah, gitu ya. Kemudian aktivitasnya adalah religi. Ya, memang ada beberapa fenomena saya perhatikan orang main ke mall pakai sarung. Nah, tapi sarungnya jangan lupa itu sarungnya mahal sekali itu. 1 juta ke atas ini harganya gitu. Nah, misalnya kita memilih brand ambassador adalah orang atau seseorang yang dia secara kultur budaya atau secara kultur religi tidak kuat. Ya, misalnya orang itu terasosiasi misalnya kalau seorang artis gitu, artisnya nakal nih. Dia seperti apa playboy misalnya atau artis yang suka kegiatan-kegiatan yang tidak menutup aurat misalnya begitu misalnya. Maka ketika dia dipilih sebagai brand ambassador dari produk sarung, ya ini tidak sesuai gitu ya, asosiasinya tidak sesuai. Tapi ketika ada artis yang dia suka berenang, dia suka main di pantai, kemudian dia suka sport yang mungkin pakaian-pakaiannya minim. Nah, itu cocok untuk brand ambassador baju-baju olahraga. Kayak misalnya Under Armour, kemudian apa mungkin Adidas. Nah, ini terasosiasi. Nah, jadi dalam sinergi seperti itu. Tadi pertanyaan keduanya apa ya? Saya lupa. Ya, keduanya mungkin kemudian jika sinergi tidak berhasil atau merugikan salah satu pihak, bagaimana exit strateginya, gitu Pak? Iya, ya tadi contohnya di salah satu produk sabun mandi tadi, ketika artisnya itu kena skandal, maka ya sudah diputus kontraknya. Jadi exit strateginya kita putus. Atau kalau misalnya tidak menguntungkan, ya kita harus kalau masih ada dana untuk kita gunakan membangun image atau juga meningkatkan penjualan, ya kita harus realokasi eh, costing, realokasi budget untuk memilih yang tepat. Ya, maka sekarang hati-hati Bapak Ibu. Ini beberapa provider telekomunikasi juga menggunakan KOL. Saya perhatikan untuk beberapa kota. Anggaran luar biasa besar anggarannya. Tapi ternyata target penjualan tidak tercapai. Maka dia harus meredefinisi ulang. Pertama, apakah memang brand ambasadornya kita ganti? Kalau kita ganti, artinya kita memilih brand ambasador yang lain. Dengan catatan kita masih punya biaya untuk itu, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya anggaran kita sudah habis, maka kita harus melakukan definisi apakah kita menggunakan brand ambassador itu efektif gitu. Misalnya kayak perusahaan konsultan, kita pakai brand ambassador mungkin juga nggak begitu efektif gitu bagi kita. Tapi ketika perusahaan konsultan yang itu adalah penjualannya atau layanannya adalah knowledge, terasosiasi pada knowledge, terasosiasi pada solusi, terasosiasi pada terobosan, maka ya salah satu program selling point-nya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang terasosiasi dengan knowledge sharing tersebut. Seperti itu, Cindy. Mungkin dari Andi silakan mau menambahkan. Iya Pak, mungkin dari Mas Andi boleh menambahkan.
Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya sudah dijawab dengan sangat lengkap ya dengan Pak Badawi tadi. Intinya yang jadi concern ketika pemilihan seperti KOL atau apa namanya influencer dan strategi-strategi sejenisnya itu yang pertama terkait dengan brand value memang sehingga apa yang berusaha kita tampilkan ke publik dan apa yang dikomunikasikan oleh KOL atau influencer yang kita ajak kerjasama itu memang selaras sehingga tidak ada katakan mispersepsi di publik. Nah, mungkin apa namanya ketika ambil contoh ketika apa namanya perusahaan atau bisnis yang berkaitan dengan pendidikan kemudian mengambil Jerome Pauline sebagai brand ambassador atau KOL mereka itu kan apa namanya value yang berusaha dibangunkan juga selaras. Kalau kita dengan nama Jerome Pauline mungkin yang kita ingat kan pinter matematika dan sejenisnya yang berkaitan dengan eh, apa namanya pendidikan seperti itu. Namun kadangkala mungkin ini yang saya lihat hanya berlaku di bisnis-bisnis yang sifatnya atau skalanya mikro ya. Kadangkala kalau saya lihat sekarang bisnis-bisnis yang dia masih berada di skala mikro, kadangkala penentuan KOL, brand ambassador dan sejenisnya itu mereka merujuk pada eh, apa namanya reach atau jangkauan yang bisa dijangkau oleh si KOL atau influencer itu tadi. Namun tentunya ini tidak bisa kita terapkan hal yang sama ketika kita bicara pada bisnis dalam skala korporasi karena tentunya kepentingan yang dibangun juga sudah berbeda dengan bisnis-bisnis mikro yang katakan mungkin hanya fokusnya pada penjualan tapi mereka tidak ada concern untuk membangun terkait dengan image dan lain sebagainya yang berkaitan dengan identitas. Nah, mungkin seperti itu Mbak Cindy. Ya, betul. Terima kasih Mas Andi atas jawabannya. Mungkin begitu untuk jawaban atas pertanyaannya Bapak Ibu. Karena ini mungkin udah waktunya mepet ya dengan Jumatan ya Mas Andi dan Bapak Dwi. Mungkin cukup satu pertanyaan terlebih dahulu untuk web series kali ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk web series selanjutnya masih ada web series 013 untuk minggu depan. Jadi jika masih ingin butuh insight masukan baru ya, itu masih ada web series selanjutnya untuk hari Jumat minggu depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk hadir dan untuk mungkin untuk Bapak Ibu yang dan rekan-rekan teman-teman yang telah hadir jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah di-share oleh tim admin di chat Zoom. Di situ juga ada beberapa link YouTube ataupun website yang website KMMB yang bisa dikunjungi oleh teman-teman atau rekan-rekan jika masih ingin melihat review kembali gitu ya mengenai web series hari ini ya, ataupun web series sebelumnya itu sudah ada di YouTube kami, jadi bisa ditonton kembali sebagai insight-insightnya dan mungkin bisa ditampilkan kembali untuk web series selanjutnya mungkin ya admin gitu untuk minggu depan dengan Pak Badui dan juga dengan saya di hari Jumat tanggal 8 Maret ya, tanggal 8 Maret dan jam yang sama di jam 9 dengan tema Understanding Deeply About Corporate Advantage. Jadi jangan lupa Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk hadir di minggu depan. Cukup sekian, mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya untuk pembicara kami yaitu Pak Badui. Terima kasih Bapak atas waktunya di hari ini siang pagi menuju siang ya, pagi menuju siang hari ini. Dan Terima kasih Cindy. ya terima kasih Bapak, sama-sama. Dan untuk Mas Andri juga terima kasih atas waktunya Mas Andri dan di hari ini yang dimana memberikan insight yang begitu sangat bermanfaat gitu ya Mas Andri ya. Sama-sama Mbak Cindy. Ya, terima kasih. Begitu terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah mengikuti website kali ini dan saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di website selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam Cindy. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, Pak Baidowi, Mbak Cindy. Terima kasih Andre.